Lagi ramai di internet, di thread Facebook dan di semua sosial media gitu, ngebahas soal frame kematian atau frame petaka. I'm not gonna say any brands at least for this minute. Dan gue juga nggak ada experience lah dengan frame besi tersebut ya kan, atau frame berumur tersebut. But at least I have experience with steel bikes, so at least I can give you some opinion about what happened dan apakah hal tersebut bisa dihindari ya kan kalau kita menggunakan frame set yang udah cukup berumur ya kan. Can we actually save old time bicycle frame set? Oke, ini di belakang kalian, as you can see, ada banyak frame numpuk di belakang situ dan beberapa diantaranya itu besi. Ini ada salah satu frame tua gua, ini frame lama, mereknya ini brand Atales, yang as you can see udah sangat tidak berbentuk normal ya, karena ini udah gua custom bolak-balik. Ini juga bisa lihat ya, tuh. Ini seat postnya gua las cuy. Gua nggak tahu kenapa tapi ya seat postnya gua las dan ya as you can see this thing is very heavy karena ini ya frame besi gitu kan, dan lu lihat betapa karatannya ini. Fokus nggak sih? Fokus. Karatan banget. Dan kalau lu lihat ke dalam, ini juga bener-bener karatan. Wait, let me use my phone. Karatan kan tuh? Kelihatan kan? Karatan banget, dan ini karena nggak gua rawat ya. Jadi bisa lihat ini karatan banget. Very rusty old frames. Karatan tuh. Ini bottom bracketnya lebih parah lagi. Kita lihat. Tuh, lihat ya. This thing is so freaking heavy bro, like I don't know why when it's frame. Ini bener debu numpuk, kayak kotoran bekas oli numpuk, pokoknya numpuk semua. Dan itu yang kelihatan gitu bahasanya, itu yang kelihatan secara visibility kelihatan gitu. Gimana bagian dalam-dalam si frame-nya gitu, dalam tubing-tubingnya pasti makin gak kelihatan lagi gitu kan. Dan ini bukan frame yang tua pak, ini gue beli 2000 berapa ya, pokoknya 2010-an lah gitu, kayak 2015 atau 16 gitu ya. Bisa bilang fiksi pertama gue ya pakai frame ini. Dan ya lu bisa lihat sendiri kan karena nggak kerawat, terus juga catnya udah gompal-gompal karena emang gue sering custom ini ya. Ya pokoknya karatan banget gitu. Itu bisa lihat sendiri kan di head tube sama bottom bracket shell itu karatan banget gitu. Apalagi dalam-dalamnya kita nggak ada yang tahu, kita kan ini kan basically ada beberapa join ya, di sini ada join, di sini las-lasan join, di sini las-lasan join. Pokoknya banyak sambungan-sambungan yang punya potensi patah. Bahkan ada potensi juga patah tengah gitu kan, patah di tempat yang enggak. I mean, there's lots of possibility frame besi tua ini bisa patah karena nggak kerawat gitu. That's it. Kalau kerawat ya ini pasti akan awet-awet aja. Besi, karbon, alloy itu kalau dirawat pasti awet, tapi kalau nggak dirawat ya drastis history bro. Ini juga salah satu frame besi. Ini frame punya temen gua. Ini juga udah lama banget ya. Ini bisa di gua karena kind of like some accident happen. Ini juga karatannya pasti parah banget. Let me show you. Kotor-kotor gitu ya. Ini kayaknya kalau dibersihin pasti karatan muncul semua nih. Gitu. As you can see. Dan ini coba kita lihat dari lubang. Tuh. Ya tuh bisa kelihatan tuh. Ada karat-karatnya merah-merah tuh karatan tuh. Dan lagi-lagi itu yang kelihatan cuy. Lagi-lagi itu yang kelihatan. Yang nggak kelihatan gue bisa tebak ini karena frame pernah patah juga. Ini kalau lihat nih di bagian sini udah ada las-lasan di sini. Ini karena dia pernah patah gara-gara nabrak, terus gue las ulang dan gagal by the way. Tapi ini gue bisa pastikan kalau ini tetap paksa dipakai, fail pointnya di sini nih. Ini las-lasan ini fail pointnya nih. Kacau nih. Itu basically frame gua, dan ini frame teman gua ya, gua tau lah historinya gitu. Frame gua juga gua tahu historinya. Nah problemnya kan adalah frame-frame berumur yang dijual di online ya kan, yang sebagian orang bilang culture ya, sepeda culture, frame set culture, you name it lah. Apakah kita tahu historinya? Apakah kita tahu histori gimana cara ngerawatnya, taruh di mana? Apakah dipakai atau dibin gitu aja? Kita nggak tahu historinya. Dan untuk beli barang-barang lawas atau barang-barang berumur, apapun lah, gadget, mobil, motor, rumah, sepeda, histori atau sejarah
atau apa ya bahasanya ya, timeline, pokoknya perjalanan dari benda tersebut itu penting. Karena tanpa itu, ya sorry to say, mungkin bahasanya ya kayak lu dapet kucing dalam karung atau beli kucing dalam karung, ya lu nggak tahu kucingnya sehat kah, atau bawa penyakit kah, atau kucingnya bilangnya merah atau isinya putih, bilangnya hitam atau isinya kuning, kita nggak ada yang tahu. Ya itu kucing dalam karung. Kan the same kalau lu beli frame set tua tapi nggak ada historinya. Karena masalahnya gini, lu pasti sering dengar lah gitu, full restorasi mobil dan motor lawas gitu kan, dan fine aja, aman-aman aja, udah direstorasi dan sehat-sehat lagi. Karena problem utamanya untuk mobil-mobil tua atau motor-motor tua kayak Vespa atau mungkin kayak CB atau GL atau Honda, pokoknya motor-motor tua lah gitu, frame itu bukan bagian utama. Frame itu parts. Beda sama sepeda. Sepeda itu frame ya bagian utama, ya basically the body of the bike. Ya sepeda ya frame, batangan tuh sepeda tuh. Kan beda tuh sama kalau misalkan motor tua deh kayak CB atau GL gitu misalkan. Amit-amit rangkanya udah keropos. Bentar guys, interupsi. Oke, sorry guys, kita lanjut lagi, oke. Misalkan GL gitu kan, di motor GL rangkanya korosi atau karatan lah, kan besi ya, karatan gitu. Ya tinggal dicangkok frame, bahasanya gitu. Cangkok tuh maksudnya angkat yang karat terus diganti pakai batangan atau tubing lah gitu, atau besi apa gitu kan, cuman buat nempel atau nambel bagian yang karat tersebut gitu misalkan. Ya tetap dibilang motor CB, motor GL gitu kan. Kenapa? Karena bodinya, lampu-lampunya, tangkinya. Jadi rangka itu bukan bagian inti atau bukan bagian inti, frame part inti gitu kan, namanya frame ya, batangan, rangka gitu kan. Cuman mau tuh bahasanya bukan original lagi, selama bodinya masih original, tangkinya masih original, part sekalian masih original, ya orang don't even mind gitu. Karena ya frame ya bagian gitu. Atau mobil, misalkan mobil berumur gitu kan, mobil lawas, bagian decknya mungkin ada yang karat, ada yang keropos gitu, tinggal dipotong terus tambel tuh pakai plat besi baru. Tetap BMW, tetap Honda ya kan, tetap gitu, nggak ada yang berubah. Nah kalau sepeda, misalkan ini keropos gitu, ini karat gitu misalkan, nih gue cangkok nih, gue cabut ini batangan ini, terus gue ganti tubing baru, terus las. Ya technically itu masih frame yang sama gitu kan, tapi ya tubingnya udah beda gitu, udah bukan bawaan, bahasanya udah jadi sepeda custom gitu kan. Dan masalahnya lagi kalau misalkan ini keropos di semua titik, ya ganti frame sekalian. Ngapain frame itu selamatin, ganti frame aja sekalian, ya enggak sih? Ya frame-nya ini kan brand, sepeda itu frame. Jadi whatever you do to that bike, ya itu udah ngeganti pedahnya secara some persen, maybe give or take. Anggaplah gue bego gitu kan, anggaplah gue nggak terlalu pintar, tapi ya in my opinion, just buy another bike frame, just change that, gak usah diselamatin gitu bahasanya. Udah tuh udah kelar, udah done gitu. Just go and buy maybe still second hand tapi yang masih bagus gitu, jangan yang historinya nggak jelas gitu. Karena ya, sekali lagi sepeda itu ya frame, batangan gitu, yaitu bodi utamanya ya udah batangan. Sepeda is a frame, beda sama mobil, motor ya, itu bisa lo lakukan cangkok atau tambal tubing atau tambal plat ya kan. Tapi kalau sepeda ya it's a whole, you can't change that, so you cannot repair that. Maybe you can, but I don't know friends, I mean ya lu bisa beresin juga, lu bisa repair juga, dan itu tetap jadi sepeda ya, sama kayak motor mobil. Oke, let me change my mind. You can fix a broken bicycle frame, whether it's aluminum, carbon or steel, ya you can save it, you can repair it. Tapi kalau bahasanya dia udah cukup lawas dan lu ingin mempertahankan keoriginalitasnya, saran gue mending jangan dijual, mending buang aja atau dipajang aja, pajang gitu. Dan buat yang lagi nyari
frame-frame lawas karena pengen culture atau legendary-nya ya kan, atau rare-nya. Mungkin di sini saran yang bisa gue kasih ke kalian ya. Pertama, pastikan kalian tahu histori dari frame tersebut. Tanyain aja ke penjual ya gitu. Kalaupun dia bilang ini sudah direstorasi, iya sih udah direstorasi, warnanya bagus sih, kinclong banget guys. Tapi histori gimana nih frame? Apakah ditaruh di gudang yang cukup lembab sampai kemungkinan bisa karatan, dan karatnya udah parah banget, cuman ketutup karena udah dicat ulang. Karena kan basically sepeda itu kan tubingnya ada dua bagian, bagian luar sama bagian dalam. Bagian luarnya oke nih, di amplas sampai kinclong terus dicat ulang jadi bagus lagi. Lah bagian dalamnya gimana? Kalau bagian dalamnya karatan sama aja bohong, itu kemakan dari dalam, ujungnya patah juga gitu kan. Apalagi las-lasannya, ini las-lasannya kalau bagian dalamnya udah karatan, walaupun di luarnya udah dibagusin, dirapin, dicatikin, ya useless, sama aja bohong gitu loh. Kita tanya historinya ke pendagangnya gitu, kayak ini sepeda sebelumnya dipajang di mana, ditaruh di mana, dirawat nggak, dipakai nggak gitu. Kalau pedagangnya nggak bisa jawab ya wanti-wanti aja sih. Soalnya jujur nih menurut gua untuk segala macam hal ya, yang namanya barang lawas, yang paling penting tuh histori, perjalanan dari barang tersebut gitu kan, perawatannya, pemakaiannya, ininya, itunya, pokoknya secara detail itu penting. It's very matters. Karena kalau enggak ya lagi-lagi kucing dalam karung. Penyakit barang-barang lawas cantik di luar, dalamnya nggak ada yang tahu gitu kan. Karena udah direstorasi juga gitu kan, udah dicat ulang, tapi ya dalamannya kita kan nggak tahu apakah dirapihin juga, diberesin juga, atau dibiarin karatannya. Lagi-lagi ya karat itu kayak rayap gitu, kayak rayap di kayu. Mungkin lu bisa restorasi kayu, di luarnya bagus, cantik gitu kan, di dalamnya kita nggak tahu udah lapuk karena rayap ya kan. Karena namanya barang lawas ya, itu value-nya bener-bener di barangnya ini, historinya jelas atau enggak, sama secara oke lah frame pennya original gitu kan. Tapi ya selain itu ya dalamannya gimana gitu, karat atau enggak, dirawat atau enggak, dipajang di tempat yang benar atau di gudang yang lembab. Karena besi musuh utamanya itu karat, dan karat bisa muncul gara-gara ruangannya lembab. Udah. Dan bukan cuma besi doang, aluminium juga sama, lembab, korosi. Karbon kalau karbon gue kurang tahu ya. Tapi ya intinya barang-barang lawas atau udah berumur, terlepas itu dari besi ke, aluminium ke, titanium ke, karbon ke, kalau histori yang nggak jelas atau perawatan yang nggak jelas ya bisa patah. Udah banyak kok kejadian di luar sana gitu, karbon aja bisa patah karena berumur gitu kan, aluminium juga sama. Jadi bukan cuma besi doang, bukan cuma karena besi karena gampang karat gitu, aluminium kan nggak gampang karat, nggak gitu juga. Lagi-lagi semua barang ya itu kalau nggak dirawat dan secara histori yang nggak jelas ya who knows. Lagi-lagi kucing dalam karung, lu nggak akan tahu yang lu dapet apa kecuali histori jelas. Kalau histori jelas ya udah kayak lu beli kucing di pet shop gitu kan, lu tahu nih kucing gendernya apa, penyakitnya ada atau enggak, tete bengeknya dan lain-lainnya ya lu tahu gitu, jelas gitu. Nggak kayak beli kucing dalam karung gitu karena historinya jelas. Pokoknya gitu aja sih guys. Secuil pengalaman dari gua soal pengguna frame besi sebelumnya ya. I'm already moving on. Sekarang gue udah pakai aluminium, bukan karena besi jelek, bukan karena I don't believe on steel is real, tapi ya udah, pokoknya gue udah pindah ke aluminium gitu. Dan sekali lagi, semua bahan material itu bisa rusak kalau nggak dijaga dan nggak dirawat, apalagi ditaruh di tempat tertutup yang lembab. Udah tinggal tunggu karatan, korosi, kebelah dua tuh sepeda ya. So I'm maybe not gonna trust this bike anymore karena ini udah bekas kecelakaan juga, but also I'm not trusting this bike anymore either karena dia karatan banget gitu. Seperti yang gue contoh tadi di awal, ini udah karatan banget, dalamnya udah karatan. Bisa selamatin, bisa, tapi ya ini udahlah jadi memori aja. Kalaupun pengen tetap maksa untuk dipakai, gue nggak mungkin jual ini karena sekali lagi histori udah nggak jelas. Gue taruh di gudang yang mungkin agak sedikit lembab, and the rest is really story. Ini benar-benar gak ada yang, gue sendiri yang punya aja nggak tahu nih historinya gimana gitu. Soalnya terakhir kali pakai kapan, terus karat di dalam juga nggak ketebak ya kan. Pokoknya oh iya, tambahan yang kalau misalkan lu pengen beli frame set lawas ya atau tua gitu kan, yang besi mungkin, ngeceknya itu kalau misalkan udah direstorasi udah cantik, lu kocok aja nih. Dengar nggak tuh? Nih. Itu ada bunyi kayak kerikil-kerikil, kayak kotoran kecil kayak krik 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 krik. Nah, itu karat cuy.
Itu karat, bukan kotoran nyumbat di dalam, bukan, itu karat. Ini bunyi karat. Ya pokoknya kalau goyang-goyang terus keluar banyak sampah karat ya berarti dalamnya karatan. And you should be careful with that. Kalau udah ada suara-suara gemericik dalam. Nah ini nggak ada nih. Ada dikit sih, ada tipis. Ini juga kayaknya ada nih. Oh ada tuh bunyinya tuh. Itu berarti dalamnya udah karatan. Itu bukan kotoran nyumbat, bukan, itu karatan. Itu kerikil-kerikil karatan gitu, udah pada rontok. So, ya mungkin itu aja. Stay safe. Jangan cuman karena pengen culture lu jadi beli sepeda dalam karung ya. Jangan tertipu sama kecantikan warna yang sudah direstorasi karena lu nggak pernah tahu dalamnya seperti apa ya. Kalau emang digoreng dan harganya udah nggak masuk akal buat sepeda besi cuman karena legendaris, mending Genio Volksy apa ya? Genio Volksy. Lu cek tuh. Cakep, men. I mean, balik lagi ya, it's just a sticker. Yeah, the brand is just sticker. Everyone can place. I mean, I can place those sticker in here and call a day saying this is a legendary frame set. Do you buying it? Maybe. Tapi lagi-lagi itu cuma stiker. Itu cuma tempelan doang dan udah dijual di mana-mana. Di all shop lo ketik aja tuh stiker brand, muncul semua. Ya basically lu bisa bikin your own culture frame set without using the original frame set. If you just want to having those brand printing out on your bicycle frame, then go ahead buy it online. Banyak yang jual, cuy. Karena kalau bener-bener yang lu pedulin cuma nama brand itu, lu bisa tempel di mana aja. Dan malah lebih safe lagi karena frame-nya lebih baru atau lebih fresh dan lu tahu historinya. Daripada lu cuman pengen ngincer brand name-nya doang terus beli frame dalam karung ya kan? Don't do that. Like, comment, share, and subscribe. Dah. Selamat berkomentar di bawah dan mari kita diskusi. Thank you.